Semenjak corona, penggunaan sosial media meningkat banget. Ya iyalah, yang tadinya sekolah, jadi gabut. Yang tadinya kuliah, jadi gabut. Yang tadinya kerja, jadi gabut. Semuanya di rumah aja. Nah, gara-gara kegabutan itu, ya semua orang pelariannya ke sosial media. Rata-rata seperti itu. Nah, banyak karakter atau banyak jenis-jenis orang yang ada di sosial media. Karena sosial media merupakan cerminan dari kehidupan nyata kan, dunia maya. Karena di dunia nyata karakter orang itu ada banyak, maka di sosial media itu juga banyak macam-macam orang. Yang pertama, orang pakai sosial media buat apa? Buat stalking. Ada juga kan, dia nggak mau ketahuan nih suka stalk orang, stalk doi gitu kan. Nggak mau ketahuan. Dan itu gimana? Sah-sah aja. Terus yang kedua, ada yang suka berdoa di sosmed. Kalau kita berpikir negatif, pasti berdoa di sosmed, pasti kita mikir gini, ngapain sih dia berdoa di sosmed? Berdoa mah lagi sholat kali. Berdoa mah udah baca Quran aja kali lu, atau ke gereja aja lu, atau ke wihara, gimana kek? Ngapain berdoa di sosmed? Tapi gue memilih untuk nggak mikir kayak gitu. Gue lebih milih untuk mikir berdoa itu bisa di mana aja. Jadi gue nggak akan mempermasalahkan orang yang berdoa di sosmed. Jadi kenapa nggak sih kita berpikir positif aja sama orang-orang yang berdoa di sosmed? Kita nggak pernah tahu doa kita yang diijabah, doa yang kita panjatkan, yang dikabulin itu yang mana kita nggak pernah tahu. Ya nggak? Hal kecil, hal besar kita nggak pernah tahu. Mungkin gara-gara kita sepintas kepikiran terus tiba-tiba berdoa, ngomong dalam hati, itu bisa dikabulin, bisa aja, banyak. Makanya kita tuh diusahakan harus selalu berpositive thinking sama yang di atas. Makanya ketika ada orang berdoa di sosial media, udahlah, hilangin tuh pikiran negatif kita gitu terhadap orang itu. Kalau misalkan kita masih mikir negatif, ganti pikiran kita menjadi pikiran positif bahwa berdoa itu di mana aja. Dan sosmed bisa sebagai sarana untuk berdoa juga. Yang ketiga, ada orang yang berjualan di sosmed atau promosi lah ya. Nah, coba kalau misalkan kita berada di sisi negatif, apaan sih dia? Jualan-jualan, ngeganggu aja, menu-menuhin timeline. Ih, dia kok jualan kayak gitu ya? Jualan gitu doang. Ih, apaan sih? Nah, kalau daripada gue berpikir seperti itu sama yang jualan, gue lebih milih untuk mikir, ih, keren dia bisa jualan. Keren dia bisa ngelawan rasa malunya dia sendiri. Gua termasuk orang yang malu kalau jualan. Soalnya gue bingung kalau nawar-nawarin gitu kan. Entah karena budaya kita yang harga temen lah, atau apalah gitu kan, yang bikin orang-orang tuh malas jualan. Padahal ada hadis juga katanya pintu rezeki itu 9-nya dari berdagang. Tapi kita kan banyaknya lebih pengen milih buat kerja di kantoran. Ya seperti itulah. Nggak salah juga. Gue nggak akan banyak nyalain orang di sini. Di setiap video yang gue buat, gue bakal usahain untuk selalu mandang positif. Yang keempat adalah orang yang curhat di sosmed. Nah, orang yang curhat di sosmed, kalau misalkan kita berpikiran negatif, misalkan dia curhat tentang kesedihan, pasti kita mikir gini, ngapain sih dia? Sedih-sedih mah gak usah gitulah, sedih mah berdoa tuh sama Allah. Atau sedih-sedih mah, yang ngomong aja kali gak usah pakai di sosmed segala, caper banget. Kalau gua lebih mending mikir kayak gini, oh kenapa ya dia ngungkapin sedihnya di sosmed? Apa dia gak punya tempat meluapkan kesedihannya? Kayak gitu kan. Apa dia susah ya ngobrol sama orang? Apa suasana rumahnya kayak gimana ya? Oh mungkin berat bagi dia, ya udah nggak apa-apa. Atau bahkan kita lebih peduli lagi dengan nanyain kabar dia kenapa gitu kan. Yang kelima itu orang yang suka kritis terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Jadi dia tuh pakai sosial medianya buat mengkritisi sesuatu. Kalau kita berpikiran negatif, kita pasti bakal bilang gini, ngapain sih dia sok-sokan ngerti tentang politik, sok-sokan ngerti tentang ekonomi.
Apalagi ini teori konspirasi, gak jelas banget lah. Udah gak usah. Penuhin timeline aja. Kalau gua, ketika ada orang yang mengkritisi sesuatu, ketika gue tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, ya udah, gue diam aja. Atau mungkin kalau gue pengen diskusi sama dia, ya gue mention dia, gue reply story dia, atau apapun itu, gue tanggepin ke dia gitu kan. Bahkan bisa jadi diskusi yang keren gitu, karena dia punya perspektif lain, kita juga punya sebuah perspektif. Mungkin orang mengkritisi sesuatu tuh nggak langsung ahlinya gitu kan. Orang pasti belajar. Kadang mungkin dia orang yang suka nyari-nyari artikel, ngumpulin informasi, atau mungkin dia baca buku tentang konspirasi. Kita nggak pernah tahu. Jangan sampai kita yang nggak ngerti apa-apa, sampai kita ngomong sendiri kayak merasa kita lebih pintar daripada dia yang mengkritisi sesuatu. Padahal belum tentu. Jangan pernah merasa lebih pintar daripada orang lain. Bahaya. Sosmed itu bakal jadi kehidupan, bakal jadi bagian dari kehidupan. Kita nggak akan bisa dipisahkan dari sosial media. Nah, tapi dengan berbagai alasan tadi, sosial media itu bukan sebagai penentu karakter seseorang. Macam-macam orang, ada yang sifatnya A, tapi di sosmed dia B sifatnya. Beda gitu sama kehidupan nyatanya. Jangan sampai kita menilai seseorang karena sosmednya. Wah, dia sering upload nih, berarti dia tuh orangnya gini. Wah, dia tuh sering pamer nih, berarti dia tuh gini. Dia sering galau nih, berarti dia tuh orangnya sedih banget nih, kayak gak punya kehidupan. Gak semuanya yang dilakuin di dunia nyata diposting ke sosmed. Justru beberapa orang banyak yang di sosmednya cuma sebagai beberapa pelarian, kayak curhat sedikit, udah. Tapi kehidupan nyatanya tetap jalan. Mungkin dia sibuk banget di dunia nyatanya. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang dari sosial medianya. Meskipun dalam psikologi, kayak misalkan HRD gitu kan, nge-hire calon karyawannya, dia bisa ngeliat dari sosmed nih ada karakternya. Itu memang karena pelajaran psikologi. Bagi kita orang-orang awam yang nggak akan ngerti. Jadi ya udahlah, jangan nilai 100% karakter orang dari sosmed. Sekian untuk video hari ini. Yuda Pratama pamit. And as always, stay positive thinking. Bye.